Oh iya Prof, kisah beberapa minggu ini menurutku sangat menarik. Aku cuma baca sedikit selama Ramadan. Aku lihat jam terus. Bagaimana kalau kita coba baca dan diskusi bareng saja? Tidak ada kejutan lagi minggu ini. Belum tentu, karena firman Allah selalu penuh kejutan. Hamdan, bisa kamu ringkas apa yang sudah kita baca? Pertama, kita tahu kuasa Isa Al-Masih atas alam semesta. Kita celaka, kita akan mati. Gimana guru? Dia tertidur. Guru, kau tidak peduli kalau kita tenggelam? Diam, tenanglah. Mengapa kamu takut? Kamu masih tidak percaya? Siapa dia? Sampai angin dan danau pun menuruti perintahnya. Mereka pikir mereka akan mati, dan Isa kecewa karena mereka ketakutan. Kamu juga khawatir kalau bateraimu mau habis. Padahal sebenarnya mereka sudah jadi saksi kuasa Isa Al-Masih atas maut, seperti yang sudah kita baca minggu lalu. Kalau Tuhan datang lebih awal, saudaraku tidak akan meninggal. Dia akan hidup lagi. Aku tahu ia akan hidup lagi saat orang-orang bangkit di hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Di mana dia? Gulingkan batu penutup kubur itu. Ya Tuhan, ia pasti sudah berbau karena sudah 4 hari. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus, keluarlah! Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ringkasanmu bagus, Hamdan. Masya Allah, keren juga. Ya, dia menyembunyikan kepandaian seperti menyembunyikan pacarnya. Ali, bisa bacakan untuk kami? Insya Allah. Bimo, mau kamu berdoa? Ya Allah, bantu kami mengerti firman-Mu, agar kami menaati apa yang kami pelajari. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan untuk Isa. Amin. Ayo kita mulai. Mereka semua kagum dan memuliakan Allah dan bilang, kami belum pernah melihat yang seperti ini. Ayo kita ceritakan ulang kisah ini seperti biasanya. Dimulai saat orang datang untuk mendengarkan pengajaran Isa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terimalah kuk dariku dan belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beberapa orang mendengar tentang Isa Al-Masih dan membawa teman yang lumpuh. Mereka percaya Isa Al-Masih bisa menyembuhkan. Tapi ada banyak orang, mereka tidak bisa mendekati Isa, lalu mencari jalan lain. Mereka tidak menyerah. Mereka menemukan cara dan nekat membongkar atap rumah dan menurunkan temannya tepat di depan Isa. Hamdan ahli dalam hal-hal yang nekat. Aku suka sekali bagian itu. Mereka itu teman sejati. Saat Isa melihat iman mereka, ia bersabda pada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli-ahli kitab Taurat yang ada di situ bertanya dalam hati, mengapa ia berkata demikian? Ia menghujat Allah. Yang berhak mengampuni dosa cuma Allah. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Lalu ia berkata, kamu harus tahu, di bumi ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan ia bersabda pada orang lumpuh itu, aku berkata padamu, angkatlah kasurmu dan pulanglah ke rumah. Dan itu langsung terjadi. Orang lumpuh itu sembuh, mengangkat tilamnya, lalu pergi dari situ. Dan apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Akhir yang indah. Jadi apa yang Isa lakukan di sini? Saat mereka nekat menurunkan temannya tepat di hadapan Isa, dikatakan ia melihat iman mereka. Bagian itu sangat penting. Yang terjadi selanjutnya berawal dari kata-kata, ia melihat iman mereka. Pengamatan yang bagus. Mereka mirip Nabi Ibrahim. Tapi alur ceritanya tidak bisa ditebak. Isa tidak langsung menyembuhkan, tapi mengampuni dosa orang lumpuh itu dulu. Kenapa ya? Apa itu berkaitan dengan Isa Al-Masih sebagai penyelamat yang datang untuk menghancurkan kejahatan? Aku bingung bagaimana Allah bisa menghancurkan dosa tanpa menghancurkan orang berdosa seperti kita. Bukannya itu alasan Allah menyediakan kurban lewat para nabi? Bagaimana dengan ahli kitab itu? Apa mereka salah karena menuduh Isa menghujat?
Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Betul, kupikir jawaban untuk pertanyaan kalian semua sama. Dari mana Isa dapat kuasa mengampuni dosa? Dan gimana Allah memakai pengorbanan untuk menghapus dosa tanpa membinasakan orang berdosa? Jadi, Kalian suka sekali melompati ceritanya. Jangan bikin aku penasaran. Di situ Isa bilang, mana yang lebih mudah dikatakan? Dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, Jelas menyembuhkan orang lumpuh lebih mudah karena cuma perlu kata-kata. nah kalau pengampunan, Isa Al-Masih tahu betapa sulit dan mahalnya pengampunan yang sejati. karena pengampunan itu mahal. Apalagi kalau sudah melibatkan kehormatan Allah. Menghina nama Allah mendatangkan hukuman. Tapi untuk bisa membahasnya, kita harus baca kisah selanjutnya. Kapan? Minggu depan, aku janji. Sekarang kita bahas kisah yang ini dulu. Apa yang kita pelajari? waktu baca kisah ini, aku ragu aku mau bawa temanku yang lumpuh ini ke Isa. Jujur aja, sebelum kita mulai obrolan ini, aku tidak pernah kepikiran untuk mendengarkan ajaran Isa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Terkadang, aku merasa seperti para ahli kitab Taurat itu. Kenapa? Seringkali aku membicarakan yang aku pelajari, tanpa berusaha memahami hal yang belum aku tahu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Aku mau seperti mereka. Aku mau punya iman yang besar.